Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Fiorinsa Diana Calista dari kelas 11 DJKT1. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan project yaitu membuat server ujian dengan Zia GPT. Kali ini kita akan lanjut pada pembahasan yang ketiga yaitu server Zia GPT ya teman-teman. Nah, pada materi yang ketiga ini kita akan mempelajari 5 poin teman-teman, yaitu kita akan mempelajari tentang apa itu server Zia GPT, lalu install Zia GPT, kemudian fitur Zia GPT, kemudian penjelasan menu data test, dan ada juga penjelasan menu pengaturan teman-teman. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu menjelaskan mengenai server Zia GPT. Di sini kita bisa buka Google Chrome teman-teman. Kemudian di sini kita bisa masuk ke websitenya ahmadlutfi.wordpress.com. Nah, jadi GPT sendiri adalah aplikasi ujian online teman-teman. GPT didirikan oleh atau dibuat oleh Ahmad Lutfi teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang penasaran, kalian bisa masuk saja ke websitenya Ahmad Lutfi ini ya teman-teman. Di sini kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, untuk kalian yang ingin download file ujiannya itu, kalian dapat klik link yang ada di bawah teman-teman. Di sini kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kalian bisa untuk mendownloadnya di sini ya teman-teman. Di sini ada tulisannya download aplikasi ujian online Zia GPT. Jadi kalian bisa tinggal klik saja link ini untuk mendownloadnya ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba untuk menginstal Zia GPT-nya nih teman-teman. Nah, pertama di sini kalian bisa buka untuk panelnya terlebih dahulu ya. Oke, setelah kalian membuka panel milik kalian, kita akan langsung menginstal Zia GPT-nya ya teman-teman. Pertama di sini kalian bisa ke menu files atau file. Kemudian di sini kita bisa masuk ke directory aplikasi ujian online teman-teman. Kita bisa klik 2 kali. Lalu teman-teman bisa klik 2 kali yang ini filenya ya teman-teman. Klik 2 kali. Nah, lalu di sini teman-teman tinggal confirm saja ya. Kita klik confirm. Nah, oke teman-teman, setelah kita klik confirm tadi, selanjutnya kita akan membuat database-nya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ke menu database. Lalu kita klik add database. Kemudian di sini kita akan membuat database-nya yaitu Zia. Untuk database-nya itu namanya Zia dan username-nya juga Zia ya teman-teman. Kemudian di sini untuk password-nya juga sama. Oke, sudah, lalu kita bisa klik confirm. Nah, setelah kita membuat database, teman-teman bisa membuat website-nya teman-teman. Di sini kalian bisa klik pada bagian website. Di sini kalian membuat website-nya sesuai dengan IP yang kalian pakai di Ubuntu-nya ya teman-teman, atau di AA panelnya. Nah, di sini saya sudah sesuai dengan yang ada di sini ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak perlu membuat website-nya lagi. Nah, untuk langkah-langkahnya itu kalian bisa lihat pada video saya yang sebelumnya ya. Lalu di folder tadi aplikasi ujian online, teman-teman bisa pergi ke menu application. Kemudian di sini kalian klik yang config. Lalu pergi ke database.php. Nah, di sini kita akan mengubah username, password, dan nama database-nya sesuai tadi database yang kita buat ya teman-teman. Di sini kita bisa scroll ke bawah. Lalu di sini untuk username-nya kita bisa ganti menjadi Zia ya teman-teman. Karena tadi untuk username-nya saya menggunakannya itu Zia, jadi di sini kita ganti username-nya menjadi Zia. Lalu di sini untuk database-nya saya buat dengan nama Zia juga ya teman-teman. Kemudian untuk pada bagian password juga sama. Di sini kita ubah menjadi Zia. Nah, oke, kalau sudah di sini kita bisa klik CTRL-S ya teman-teman. Nah, Ctrl S itu gunanya untuk mengeset ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa close. Kemudian di sini kita bisa masuk ke database. Kemudian lalu masuk ke PHP ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa klik yang bagian public access. Dan di sini untuk nama pengguna, jika teman-teman ingin menggunakan nama pengguna itu username kita, maka kata sandinya juga kata sandi username kita ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman menggunakan nama pengguna root, itu kata sandinya yang ada pada root passwordnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan yang Vio saja ya teman-teman. Kita bisa klikkan Vio, lalu masukkan passwordnya. Kemudian kita bisa klik masuk. Nah, di sini kalian bisa klik database yang kalian buat di sini ya teman-teman. Nah, di sini saya membuat database-nya itu Vio. Di sini kita bisa klik. Nah, setelah kita klik, kita bisa klik pada bagian import. Yang ini ya teman-teman. Nah, oke, lalu di sini kita dapat telusuri untuk file yang ingin diimport ya teman-teman. Di sini kalian pilih yang GPT tanpa database. Di sini kita bisa klik telusuri. Kemudian kita bisa masukkan filenya ya teman-teman. Nah, yang ini ya teman-teman. Di sini ada tulisannya Zia GPT public tanpa database. Lalu di sini kita klik open. Nah, oke, setelah kita sudah memasukkan file Zia GPT public tanpa database-nya, sekarang kita bisa klik import ya teman-teman. Nah, setelah kita klik nanti akan keluar seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita bisa kembali lagi ke panelnya teman-teman. Di sini kita bisa ke menu file. Lalu di sini kita bisa klik yang database. Di sini kita bisa ke bawah. Kemudian di sini untuk username, di sini saya ganti menjadi Vio. Di sini untuk passwordnya juga saya ganti ya teman-teman. Kemudian untuk database di sini juga saya ganti menjadi Vio.
Lalu juga sudah kita bisa kontrol X teman-teman untuk aksesnya. Lalu kita bisa X. Oke, dan kemudian di sini kalian bisa cari ID saya teman-teman. Di sini saya akan ketikkan ID saya, yaitu 192.1.8.110.50. Nah, jadi di sini kita bisa masuk dengan username admin. Lalu untuk passwordnya juga admin ya teman-teman. Kemudian kita login. Nah, oke, di sini saya sudah masuk ya teman-teman. Dan sebelumnya kalian jika bingung untuk masuknya itu, kalian bisa masuk dengan username-nya itu admin dan passwordnya juga admin ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini tampilan dari Zia GPT teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan sedikit fitur dari Zia GPT teman-teman. Nah, pertama di sini ada data modul teman-teman. Nah, pada data modul ini di mana kita itu bisa mengelola soal-soal yang ada di ujiannya nih teman-teman. Di sini itu seperti import soal dan daftar soal atau fitur-fitur yang lainnya ya teman-teman. Nah, selain itu di sini juga ada menu data peserta teman-teman. Yang ini ya. Nah, di sini itu terdapat data grup, daftar peserta, import data peserta dan cetak kartu teman-teman. Nah, setelah itu di sini juga ada data tes teman-teman, yang ini ya teman-teman. Di mana di data tes ini kita bisa melihat dan mengkonfigurasi tesnya seperti tambah tes. Terus kita bisa lihat daftar tes juga teman-teman di sini. Dan juga ada evaluasi tes teman-teman. Nah, di sini juga terdapat menu laporan teman-teman. Nah, di laporan ini itu digunakan biasanya itu tentang laporan dari hasil ujian teman-teman. Terus ada juga pengaturan teman-teman. Nah, pengaturan ini digunakan untuk pengaturan Zia GPT kita teman-teman. Selain itu di sini juga ada pengaturan user, pengaturan level dan juga pengaturan menu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas sedikit mengenai menu data tes. Nah, di data tes ini adalah fitur untuk mengatur tes yang akan dilaksanakan teman-teman. Kalian di sini itu bisa tambah tes, kemudian kalian bisa daftar tes, lalu di sini ada evaluasi tes juga teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu ada menu tambah tes teman-teman. Jadi di sini itu terdapat opsi-opsi yang bisa kita sesuaikan atau kebutuhan tes yang akan kita laksanakan teman-teman. Terus yang kedua di sini itu ada daftar tes teman-teman. Di sini itu menampilkan semua tes yang telah kita buat ya teman-teman. Di sini kita bisa dihapus dan sebagainya juga ya teman-teman. Terus kemudian selanjutnya di sini ada evaluasi tes teman-teman. Nah, di evaluasi tes ini di mana kita bisa mengevaluasi dari tes yang dilaksanakan teman-teman. Semisal kita mau mengurutkan berdasarkan soalnya ataupun usernya itu bisa ya teman-teman. Lalu di sini ada juga menu hasil tes teman-teman. Nah, ini itu akan menampilkan jawaban real time sesuai jawaban yang dipilih oleh peserta ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti. Di sini kita bisa ganti-ganti teman-teman untuk statusnya. Di sini ya teman-teman. Ataupun bisa diurutkan sesuai nilai, misalkan dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir itu ada fitur token. Nah, di mana ini itu semacam seperti kode teman-teman. Jadi siswa yang akan mengerjakan tes itu harus memasukkan kode terlebih dahulu. Kode token ya teman-teman. Nah, kita bisa membuat tokennya terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuat token secara manual. Di sini kita bisa klik pada bagian token tes manual. Nah, di sini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing, ataupun kalau mau langsung jadi tokennya, kalian dapat klik yang generate token ya teman-teman, yang ini ya. Nah, di sini saya akan membuat tokennya. Kalian bisa klik pada bagian generate token ini ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat tokennya. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas tentang menu pengaturan teman-teman. Kita bisa ke menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini itu adalah menu untuk mengatur identitas penggunaan dari Zia GPT-nya ya teman-teman. Seperti identitas dari siapa yang menggunakan Zia GPT itu teman-teman. Nah, di sini itu misalnya saya akan memasukkan untuk namanya itu SMK Negeri 1 Ambar Jati teman-teman. Nah, di sini untuk keterangannya itu opsional ya teman-teman, kalian bisa mengisinya atau tidak. Atau kalau kalian ingin mengisinya itu kalian bisa isikan sendiri sesuai keinginan kalian. Lalu untuk pada bagian link login operator itu ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa scroll ke bawah. Kemudian di sini kita bisa klik simpan pengaturan teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, terus sekarang kita lanjut ke bagian pengaturan user. Kita klik. Nah, di sini kita bisa menambahkan multi user untuk mengelola operatornya teman-teman. Dari tampilan operator. Selain itu di sini juga ada menu pengaturan level. Yang ini ya teman-teman. Nah, jadi menu pengaturan level ini itu kita dapat mengubah pengaturan level atau mengubah pengaturan level hak akses sesuai kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada pengaturan menu. Nah, ini itu dia itu digunakan oleh administrator untuk menambah fungsi dari penggunaan Zia GPT-nya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini, yaitu materi Zia GPT. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.